Halo Sineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini bakal ngomongin sebuah film yang bakalan bersaing dengan film kawan kita, yaitu Bapak Arya yang akan merilis Tasbih Kosong. Ini adalah film yang tayang di tanggal yang sama dengan film itu, yaitu Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Anjir, dari judulnya aja udah ngena di hati loh. Dan gini, statusnya kan emang sequel ya. Ini film sequel dari Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Tapi setahu gue kan ini bukan diadaptasi dari novel ya. Novelnya cuma satu itu, cuma NKCTHI itu. Tapi ini adalah ide original dari pembuat filmnya. Makanya gue kagum, kok bisa mereka bikin judul yang senada. Tipe-tipenya sama, vibe-nya sama-sama kedengaran hangat, sama-sama terkesan puitis tanpa harus pakai diksi atau kombinasi kata yang aneh-aneh. Misalkan gue belum cari-cari, belum googling, itu gue akan percaya. Misal ada orang yang ngibul bilang, ini ada kok novelnya Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, gue akan percaya. Soalnya tipe-tipe judulnya tuh sama. Atau mungkin emang dibikin sama orang yang sama ya. Mungkin yang bikin judul itu penulis novelnya, gue gak tahu juga. Dan hasilnya juga gak jauh beda sih. Gue suka banget sama NKCTHI. Itu adalah film Indonesia favorit gue tahun 2019. Dan Jalan yang Jauh ini mungkin belum sekuat itu ya. Kalau buat gue belum sekuat NKCTHI, tapi jelas jauh lebih bagus dari dua spin-off, Story of Kale sama Story of Dinda. Story of Kale gue lebih suka daripada mayoritas orang ya. Gue tetap bisa enjoy di situ, tapi jelas itu penurunan yang drastis dari NKCTHI. Kalau Story of Dinda Even Abimana nggak bisa menyelamatkan film itu. Tapi intinya Jalan yang Jauh ini bisa ngebawa lagi NKCTHI ke jalan yang benar. Ini film tuh bakal relatable banget buat orang-orang yang pernah atau sekarang itu masih merantau untuk kuliah ya lebih tepatnya. Dan ngerasa tempat perantauan itu lebih kayak rumah, lebih homey daripada rumahnya sendiri di kampung halaman. Ceritanya itu ngelanjutin ending film pertama. Aurora kuliah di London, terus di sana pacaran sama Jem, seniornya di kampus yang juga orang Indonesia. Dan Jem ini kayak Aurora juga, cita-citanya adalah menjadi seniman. Terus Aurora juga punya dua sahabat namanya Hani dan Kit yang selalu jadi safe space buat dia, termasuk pas berantem gede dan akhirnya putus sama Jem. Nah, setelah putus sama Jem ini, Aurora sempet gak kasih kabar ke keluarganya di Indonesia selama 2 bulan. Karena itulah dia disusul sama Angkasa dan Awan, yang sampainya di London itu ngerasa Aurora berubah. Gak ngenalin Aurora yang sekarang, kata mereka. Pertanyaannya gini, apa iya Aurora berubah? Atau justru yang sekarang itu adalah wajah Aurora yang sebenarnya? Dan apa iya Angkasa sama Awan itu gak kenal Aurora yang sekarang? Atau jangan-jangan mereka emang gak pernah kenal sama Aurora? Pertanyaan-pertanyaan itu gue rasa bakal relate sih buat orang yang tadi ya merantau. Apalagi yang ngerantau pas kuliah, terus masih dibiayain sama ortu pada saat itu, masih sering juga disamperin sama ortu ke tempat perantauannya. Dan pas suatu saat ortunya datang atau lo pulang gitu ke kampung halaman pas liburan, ortu lo tuh ngerasa lo berubah. Gue yakin banyak yang nonton video ini pernah atau masih ngalamin itu, karena gue juga sempet mengalami itu dulu. Saking ngerasa relate sama ceritanya ya, gue tuh kayak berasa dibikinin biografi gitu lewat naskah bikinannya Angga Sasongko sama Irfan Ramli. Soalnya Jalan yang Jauh ini adalah cerita tentang seseorang yang di perantauan itu nemu jati diri dia. Ingat ya, menemukan, nemu, bukan nyari. Sebelum ngerantau tuh mungkin udah ngerasa yakin, oke, jati diri gue tuh kayak gini, gue tuh seperti ini. Tapi kemudian setelah pergi, setelah lepas dari keluarga, setelah hidup sendirian di tempat asing, baru muka aslinya kelihatan. Dan karena Angkasa sama Awan tuh ngerasa Aurora berubah ya, mereka jadi yakin kalau itu adalah sebuah masalah. Dan karena ada masalah, mereka tuh ngerasa perlu ngasih bantuan. Nah, ini juga yang sering kejadian nih. Nggak semua itu harus dibantu loh. Apalagi kalau nggak diminta. Bisa jadi nggak ada masalah dan bantuan yang dikasih itu malah bikin masalah. Kayak yang terjadi antara Angkasa, Awan, sama Aurora di sini. Orang-orang kayak Aurora itu bukan butuh dibantu. Dia nggak butuh dikasih duit gitu, nggak butuh diselesain masalah-masalahnya sama si Jem misalkan atau segala macam. Aurora yang jalan hidupnya itu beda sama orang kebanyakan, tuh cuman butuh denger keluarganya ngomong, kita support jalan hidup lo, kita support pilihan hidup lo. That's it. Well, di luar kerasa relatable, sebenarnya ini film tetap punya beberapa kekurangan buat gue. Misal editingnya tuh ada sedikit kekurangan. Narasi film ini kan pakai gaya non linear ya, sering pakai flashback, maju mundur, yang ngegambarin proses karakternya itu mengingat kenangan-kenangan di otak mereka.
Nah, transisi antara dua timeline pas flashback ini mau mulai atau baru kelar itu sering kurang smooth. Soal dramatisasi juga sih, Jalan yang Jauh ini kan tipe film yang intim ya, intim, kalem. Tapi di beberapa titik Angga yang jadi sutradara itu pakai dramatisasi yang buat gue agak berlebihan. Misal musik yang terlalu suspense, yang terlalu intens, atau slow motion yang sebenarnya nggak perlu. Jadi kayak nggak sinkron sama warna filmnya secara keseluruhan. Untungnya nggak semua dramatisasinya tuh kayak gitu. Third act-nya tuh nampilin momen yang mirip sama film pertama. 3 bersaudara tadi ngumpul di atap gedung, ngobrol, cerita hati ke hati, terus langit senja jadi settingnya. Nah, momen kayak gitu yang cocok, momen yang intim, yang gak overly dramatic tapi menyentuh banget, yang nampilin obrolan jujur, curhatan jujur dari karakter-karakternya, itu yang lebih pas. Of course film ini juga menyentuh karena acting pemain-pemainnya ya. Sheila Dara mah gue gak perlu komen lagi. Lu bisa ngelihat kegelisahan yang numpuk dari wajah dia, dan duetnya sama Lutecia di sini itu beneran duet maut. Sekali lagi Lutecia itu jadi scene stealer dengan rambutnya yang gonta-ganti style, gonta-ganti warna itu. Terus gue suka banget pas di salah satu flashback si Aurora sama Hani tuh keliling London, ya cuman jalan-jalan ngasihin barang dagangannya Hani. Tapi walaupun simple banget, walaupun casual banget, itu kerasa hangat. Dan di flashback itu juga kita ngeliat sisi Aurora yang beda ya, at least beda buat Awan sama Angkasa nih. Kalau di depan Awan sama Angkasa, which is keluarga kandung dia, Aurora kan cenderung diem, moody, misterius, ya kayak yang kita lihat di NKCTHI lah. Tapi pas bareng Hani sama Kit juga, yang bukan keluarga kandung tapi chosen family, si Aurora ini kelihatan lebih lepas. Bisa ketawa, bisa bercanda, beda banget sama yang kita lihat pada saat Aurora lagi ada di setting rumah, setting bareng keluarga kandung dia. Itu juga satu lagi kondisi yang kayaknya bisa relate buat banyak perantau ya. Kayak misal pas lagi pulang kampung tuh di rumah kayak suntuk, kelihatan bete terus seharian sampai dikira stres sama orang rumah. Tapi begitu balik ke perantauan langsung cheerful lagi, hai lagi, semangat lagi. Bukannya benci sama rumah atau keluarga ya, tapi karena orang-orang yang kayak gitu tuh termasuk gua, termasuk Aurora, mungkin emang udah nemu jati dirinya yang kebetulan tuh berlawanan sama nilai-nilai ideal di mata keluarga. Makanya pas lagi di setting keluarga itu kelihatan tertutup. Soalnya mau jadi diri sendiri tuh antara nggak nyambung nih atau khawatir diomelin tuh. Tertutup tuh nggak melulu karena benci kok, tapi sebatas kangen aja pengen jadi diri sendiri. So misal keluarga lo nih, mungkin adik lo atau lo mungkin udah punya anak yang merantau juga, bersikap seperti itu, jangan seuzon dulu kawan. Jangan langsung diomelin. Selama lo ngasih lihat kalau lo itu mau menerima dia, mau terbuka sama dia, suatu saat dia juga pasti akan terbuka kok. Someday, seiring dengan pendewasaan. Mantap. Wah, malah banyak curhat ya. Tapi emang Jalan yang Jauh ini film yang mendorong penontonnya tuh buat curhat juga. Ini adalah sebuah film yang kerasa seperti curhatannya Aurora, dan itu saking deketnya ke penonton yang pernah ngalamin hal yang sama, itu juga terdorong buat curhat juga. Soalnya lu bakal ngerasa kayak diwakilin cerita lu sama film ini. Kalau skor gue kasih 8 dari 10 lah. Pokoknya lu tonton besok pas udah tayang di bioskop tanggal berapa tuh ya? Gue hafal tanggal anjir. Oh, tanggal 2 Februari. Oke, bersamaan dengan tasbih kosong ya. Lu bagi-bagi sendirilah jadwalnya. Baiklah, itu tadi review gue untuk Jalan yang Jauh. Jangan lupa pulang, dan jangan lupa juga kalau misal besok lu udah tonton, bagiin pendapat lu soal film ini di kolom komentar. Apakah lu juga ngerasa relate, apakah lu juga ngerasa terharu, atau malah sebaliknya nggak suka sama filmnya. Silahkan besok begitu sudah nonton balik lagi ke sini komen. Dan buat yang ingin membantu Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, dan gue Rashid Haris, see you in the next video.